coba kita bicara tahlilan. Orang Arab tahlilan, Gorontalo tahlilan. Mana dia beda? Dia beda Gorontalo tua-tuanga ilmu. Wan ulu Arabi la ilaha illallah, 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 subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ulu Arabi itu Arab, ulu Gorontalo lain. Memang pele-pele tak iya. أنت شمس أنت بدر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فأتني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. Sama-sama jamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu jamaah doa arwah hari yang ke-40 mengenang berpulangnya ke rahmatullah almarhum tercinta Bapak Ahmad Towajo tabiasa henggodendo tika dua madiat. Beliau telah menutup usianya, meninggalkan semua anak-anak, para menantu, semua orang cucu, keluarga, kerabat, tetangga, handai tolan, semua kita yang hadir malam ini. Ma'ila tola ma'al kadua itu ati wabilendo de Allah Ta'ala almarhum tercinta tika dua madi. Insya Allah beliau beroleh tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Yang saya hormati pemerintah setempat, yang saya hormati pimpinan PT Albis Nusa Wisata,
Novel Umroh dan Haji Plus. Saya sapa nama beliau Ibu Haja Fauzia Niode SPD bersama suami Bapak Agus. Yang saya hormati Pak Yusuf, yang saya hormati tuan-tuan imam, pegawai syar'i, para pemangku adat, yang saya hormati sahabat saya Bapak Abdul Qadir Toajo, teman seleting satu kelas di Pondok Pesantren Al Khairat. Lama kami tak jumpa, lama kami berpisah setelah keluar dari sekolah. Nanti beberapa pekan kemarin kami dipertemukan oleh Allah, dan malam ini beberapa hari kemarin saya beliau telepon. Keluarga sepakat hari ke-40 meninggalnya almarhum tercinta Tika Dua Madi. Keluarga sepakat menghadirkan Ustadz Abang Bentor Naga Hitam. Subhan. Saya bilang kepada Pak Kadir, siap insya Allah. Teman-teman alumni 94 yang sempat hadir malam ini, kami ada satu grup WA. Jadi sementara teman-teman kami berdatangan ini menuju tempat ini yang satu kelas, seluruh jamaah yang hadir malam ini tidak ada satupun yang saya lewati. Saya akan doakan kita semua yang hadir malam ini, insya Allah kita semua masuk surga nanti di yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah. Beberapa menit ke depan saya akan menggunakan alokasi waktu yang terbatas. Ustadz Bentor itu kalau dakwah di 40 hari berabu-rabu ya, soalnya mau untuk meja hati belum makan Allah anak. Insya Allah ini rahmat buat kita bersama. Amin. Panggilan Allah itu 3. Jadi yang Allah mau panggil itu 3 golongan. Yang pertama panggilan sholat, yang kedua panggilan haji wal umroh, kemudian panggilan yang ketiga panggilan mati. Jadi yang Allah mau panggil itu 3. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Panggilan yang pertama sholat. Beruntung Bapak Ibu yang duduk yang ahli sholat, karena di hari kiamat mereka akan tersenyum masuk surga. Alhamdulillah. Kalau maaf kalau betul hulo awal tak diamat tak diawah heponiat tile malikil maut. Allah menjawabku tadi. Saya doakan yang hadir malam ini insya Allah orang semua bakal menjadi ahli sholat. Amin. Jadi ini perkara sholat yang hukumnya wajib. Rasulullah bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kalau ada orang Islam yang sudah tidak mau lagi sholat, kata Nabi, maka mereka sudah keluar dari umat Nabi Muhammad. Jadi perkara sholat ini hukumnya wajib. Meninggalkan sholat sama dengan kita telah menjadi kafir. Karena kata Nabi, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Kalau ada orang Islam yang tidak peduli lagi dengan sholat, maka dia sudah keluar dari Islam, sudah keluar dari umat Nabi. Faqad kafara jihara. Mereka sudah jadi kafir kecuali bertobat.
Subhanallah. Ustadz mau ganti sholat yang sudah lewat wajib. 4 mazhab sepakat, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan kalau ada yang tak lewat dia sholat maka wajib dia ganti itu sholat. Bagaimana mengganti sholat yang sudah lewat? Kalau Bapak Ibu setuju, ini saya mau jelaskan kamar singkat, boleh? Boleh Bapak Ibu? Cara mengganti sholat itu begini. Kalau ada yang duduk ini tidak maghrib tadi, tidak maghrib dan tidak ingat sekarang, Ustadz boleh saya mau pulang dari sini mau sholat isya dulu, habis itu saya mau ganti maghrib yang tadi itu, boleh atau tidak? Boleh. Bagaimana caranya? Yang kita lakukan adalah yang pertama kita sholat isya dulu. Habis sholat isya kemudian kita berdiri ulang kamar, baru ganti itu maghrib yang tadi. Mana dia peniat maghrib, usolli fardan maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qada'an lillahi ta'ala. Jadi kalau mengganti itu pakai kodoan, adaan itu ganti dengan kodo. Coba rame-rame Pak Bu, adaan itu ganti dengan kodoan, itu mengganti. Kalau orang tahu bahasa Arab, kalau saya orang pesantren, saya boleh bisa bedakan ma'ana apa perbedaan adaan dengan kodoan. Kalau adaan itu yang sholat tepat waktu, kalau kodoan mengganti sholat yang sudah lewat. Subhanallah. Ada yang katanya Pak sahabat begini, Ustadz kita punya ini bukan yang tadi punya, so 80 tahun yang lalu kita punya. Almadi dulu isa betia ulah so semua Ustadz, so isa sepuluh pilih mati kalau pikirannya lo mati. Ngana so tahu ini sholat wajib, makanya saya mau ajak ulang yang duduk semua ini, kita lagi ini orang Islam. Saya doakan yang duduk semua malam ini, insya Allah orang menjadi ahli sholat. Amin. Jadi perkara yang utama, perkara yang pertama panggilan Allah, yakni panggilan sholat. Kalau di Mekah itu, ini Pak Kadir ini kan, Bapak Ibu yang suka kepingin umroh, silakan hubungi Pak Kadir ini, teman saya. Kami sama-sama di Albis. Jadi beliau di Albis, saya juga di Albis. Saya adalah pemandu perjalanan ibadah umroh. Lalu pernah saya berapa kali bawa rombongan untuk Albis berangkat ke Mekah. Pimpinannya sekarang hadir, yakni Ibu Fauzia dengan Pak Agus, kemudian Pak Kadir, salah satu yang mengajak. Jadi kalau ada di sekitar sini yang suka mbak umroh, yang suka mbak haji plus, hubungi saja Pak Kadir dan akan dimudahkan bagaimana berangkat ke Mekah. Subhanallah. Kalau di Mekah itu yang gagah mulia itu imam. Saya mau doakan mali dulu yang duduk ini, insya Allah satu saat bisa berangkat ke Mekah. Amin. Jadi imam di Mekah itu gagah mobil helat. Saya pernah ikut imam dari belakang, tapi tidak bisa mendekat karena mereka dikawal polisi. Wow, terutama imamun anak dungu. Jadi imam Lomakah yang Madinah itu berjalan begitu, dungu. Nanti sudah ditampak imam baru dia kasih kodes. Allahu Akbar. Itu suara itu lembut sekali Pak Bu. Allahu Akbar. Yang tinggi suaranya itu Bilal. Allahu Akbar. Bilal itu bukan imam, itu Bilal. Tapi kalau imam suaranya itu tipis. Allahu
akbar. Baru Bilal yang muncul. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayatnya panjang sekali. Laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau dia gaji imam di sana itu 1 bulan 1 miliar lebih. Hebat. DP imam di Makkah Madinah 1 bulan itu 1 miliar lebih. Dia ke sana dia bertakbir santai. Tinggal asal kita awli Allahu akbar. 1 miliar lebih gitu. Tuh lundalo bila hati pakai tenaga dalam. Memang tentang agak-agak. Oh lundalo. Kalau kita ramu ada jamu pantangan biasa gitu. Karena dia tua ilmu itu bedanya. Kita di Gorontalo kalau mutakabir jamu itu memang peta ala peta. Ya saya juga kagum sebagai anak Gorontalo. Kita lagi ini kan anak Gorontalo asli. Orang Gorontalo kalau takdir memang itu memutab itu memuatab itu memang itu dia belum masuk ilmu itu tahalil saja beda Pak begitu. Tahalil Gorontalo dengan Arab beda. Coba kita bicara tahlilan. Orang Arab tahlilan, Gorontalo tahlilan. Mana dia beda? Dia beda Gorontalo tua ilmu. Kalau Arabi la ilaha illallah 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 subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ulu Arabi itu Arab ulu Gorontalo lain. Memang pele-pele tak iya. Saya terus terang lo dalam rombongan dari Gorontalo menuju Mekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Gorontalo itu dia bukan di Makkah lain. Pemilih Laton tinggal wiwi Gorontalo bukan di Makkah. Oh ini Gorontalo juga Makkah. Kata apa tuh lima ngeli. Tinggal lalu sebelum corona putih boleh kaheni. Ada orang yang ulah hati kaheni tadi ya sama lapi laboh. Nah ada pikiran saya dia. Ledung ke mahade maka dia pakai bajikir kita orang ini tengah malam di kaheni. Dia juga mahade ke abah ami mai huloa. Bila mah mulai ya kaheni. Kalau pelatih pun jikiri biasa tinggal boh subhanallah subhanallah. Kalau pelatih bawa itu ternyata deh. Memang Gorontalo asli bila si kaheni. Bayangkan lu mulai melatih langsung. Saya mobil hemalat ketika ini mah pele-pele tayu hati Allah malu ikut arus. Iya, tinggal hati Allah mah. Masa bahwa saya hati malu suara pilih mau lu wali peetan. Sababu dia atau Arabi dia. Orang Arab tidak tahu. Sementara ini juga zikir. Hanya bedanya versi Arab, versi Gorontalo beda. Iwati ada pemahilawati pilih mau lu wali peetan. Ibanan belum lama kita orang bajiki mahati hula polisi
Bilema otak apa dia ini? Karena ini polisi datang marah-marah, gong harus min huna Badiri keluar ini kalau hujuli menguli mapilih tayyib saya kan tahu bahasa Arab, saya paham Arab, saya tahu bahasa Arab. Ilo dunga helatia butia Arabi memoiga walau duhela aja hepole walau rumani buti kaheni ati dia mau tamu Arabi. Jadi polisi hemoiga ulio kita ini turusi buti polisi hemoiga. Saya takut jangan sampai terjadi saya yang berdiri. Kenapa saya berdiri? Menangkis jangan sampai ada yang terjadi. Kilo dugaya latihan buti polisi 4 orang. Assalamualaikum limadha hada. Saya bilang ke sana, laskar limadha hada. Kenapa ini komandan? Kenapa ini polisi? Dia bilang pas saya, man anta antum min aina? Dia tanya pas saya, siapa ngana? Ngoni dari mana? Buti mah pede-pede tayyut dari mana ngoni? Iya wajah mailet boy. Gua lakar jadi kehedinya. Bilang curi hewa yang jam 2 malam nanti putih-putih. Itu di muka loka apa? Cuma kan orang Gorontalo dia berprinsip ban malah tuh bele atar lawalo iloani. Gorontalo itu. Ban malah tuh bele bismillah taruh lawalo iloani. Itu saya hadapi ini 4 orang komandan ini. Dia tanya saya, antum min ain? Man anta? Dia tanya siapa kan? Saya bilang ke sana, ana Haris, ana Amirul Umrah, saya yang pimpin rombongan ini komandan. Nahnu min Indonesia fi Gorontalo. Saya bilang ke sana, komandan kita ini orang Gorontalo, orang Indonesia, tapi kita sampai kampung di Gorontalo. Jadi saya ada cerita denti komandan 4 orang ini. Itu kaheni pele-pele tak ya terus nih. Nah memang itu terus itu kaheni. Nah baru itu komandan tanya pas saya, Haris Indonesia mahad ahi. Polisi tanya pas saya, apa ini? Baru itu pele-pele tak ya. Jadi saya ada bisik padia, saya bilang ke sana al-afwahi, saya bilang maaf komandan, hada adzikir. Saya bilang ke sana komandan ini zikir. Idza dzukira ilallah fi Gorontalo kama hada ahi. Saya bilang ke semua di komandan, kita orang di Gorontalo kalau bajiku, pele-pele tayo di lantar komandan. Jika harap pemubah itu ya deh. Subhan, saya kasih tahu dia supaya dia juga paham. La ilaha. Nanti setelah saya bilang lagi itu baru di komandan kaget. Hah? Bojikir boti-boti ya? Kenapa tak datang pulang molot ya? Cuma saya bilang ini versi Gorontalo. Oh lah bahasa di komandan bilang ke saya lah bahasa ayo fajr silakan sudah terus saja terus lah bahasa tidak apa. Orang Arab Bapak Ibu, orang Arab pertama dia marah-marah, tapi kalau kita harus jelaskan bagus dia pemarah hilang baru bertukar dengan kasih sayang. Itu orang Arab. Akhirnya apa? Saya langsung dia peluk. Baru dia minta maaf. Afwan Haris Gorontalo Indonesia la ba'asa ahi. Haris Gorontalo tidak apa. Sudah, ayo fadl terus saja. Cuma si komandan bilang ke saya, hayu atakallam ilaihi fil amami lahman ahi. Polisi bilang ke saya, Haris bilang ke sana apa yang di muka ini kaheni itu. Polisi bilang pas saya, takallam ilaihi fil amami lahman ahi. Bilang ke sana apa yang di muka ini, bilang ke sana palang-palanjo. Komandan saya bilang ke sana sudah tidak boleh matahan ini komandan. Tama pele-pele tayo, tulan tayo molo. Saya bilang ke sana komandan kasih dia nanti mandi di sana, nanti mandi yang sendiri dia. Subhan. Oh ya ampun Allah terlah iya melol bibi. La ilaha. Baku kone gitu, baku kone. Subhan. Panggilan yang pertama sholat. Panggilan yang kedua haji dan umroh. Bapak Ibu, kebetulan di sini ada Ibu Fauzia, Pak Agus, kemudian Pak Kadir, sahabat saya, juga saya. Kami sama-sama di Albis ingin mengajak Bapak Ibu yang memiliki kelebihan
yang kepingin berangkat haji plus, silakan Pak Bu mendaftar lewat Pak Kadir. Yang di sini silakan mendaftar lewat Pak Kadir. Ada yang kepingin berangkat haji plus, ada yang kepingin berangkat umroh. Saya doakan dulu, insya Allah rezekinya kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Haji plus itu begini Pak Bu, ini agak berbeda. Satu-satunya di Gorontalo dan itu hanya ada di PT Albis Nusa Wisata, yaitu mereka dipercayakan untuk menerima jamaah berangkat haji. Sekarang ini 2033 full. Ya 2033 full. Sekarang 2035 full. Full semua Gorontalo ini Bapak Ibu. Kalau masukkan haji kita orang yang duduk ini 2035 sekarang sudah full. Jadi kalau ada yang mendaftar besok itu nanti berangkat 2030-an. Jadi dia mau menjawab Ustadz baru ada DP solusi, ada DP solusi pakai haji plus. Itu ada di PT Albis Nusa Wisata. Bapak Ibu tinggal bisa memberikan uang muka, nanti Pak Kadir akan sampaikan kalau ada yang mendaftar. Kemudian jaminannya apa? Berangkat dulu. Itu hebatnya. Ini bagus program Pak Bu. Manfaatkan. Orang yang punya kelebihan mau suka berangkat haji silakan mendaftar saja. Kemudian berangkat dulu, pergi dulu. Sama dengan umroh lalu yang pernah kita orang gagas, sekarang sudah terdaftar 50 orang di PT Albis. Cuma dia agak mahal. Kalau kita orang rupiahkan sekitar 150-an juta. Tapi memang dia cuma 6 tahun. 6 tahun menunggu langsung berangkat. Daripada yang tadi berapa tahun? 16 tahun menunggu. Sekarang Bapak Ibu kalau haji plus hanya 6 tahun menunggu langsung berangkat. Gagah. Begitu juga umroh. Bapak Ibu yang suka umroh boleh langsung berangkat dulu lewat PT Albis, dia berangkat dulu. Jadi jangan dulu ingat apa-apa, pergi dulu. Bawa walingai jadi pakai dinami. Dia malah bermanfaat. Ustaz makasih uti lihat juga lah. Ide pengolati waktu. Maksudnya apa? Kemudahan ini Pak Bu. Ini kemudahan yang diberikan oleh PT Albis, memudahkan orang berangkat haji, memudahkan orang berangkat umroh. Kalau saya lebih memilih itu kenapa? Biasanya orang berakal, mohon maaf Pak Bu, ada terakhir berakal. So kasih doi baru tidak jadi berangkat. Kalau ini tabu balik, berangkat dulu baru bayar. Ini lain. Berangkat dulu baru bayar. La ilaha. Saya doakan Bapak Ibu yang kepingin haji, kepingin umroh, kita berdoa dulu, insya Allah kita rampai rezeki dibuka oleh Allah. Amin. 2. Panggilan yang ketiga, panggilan mati. Bapak Ibu, saya ini baru pulang dari Manado. Memang sahabat ini Pak Kadir ini kasihan, karena Ustadz Bentor ini sudah dilantik oleh Pak Wali Kota jadi lurah di Kelurahan Huang Otu. Jadi malalik ti ayat tiate Bentor. Ya sekarang saya sudah jadi lurah di Kelurahan Huang Otu. Jadi saya mengurusan BLT, di BLT. BLT asik, luar biasa. Kalau BLT itu rame kantor saya Pak Bu di Huang Otu, rame, berdatangan orang-orang menjemput BLT.
Yang orang mau cari duluan siapa? Kalau di kantor saya yang orang mau cari duluan itu Ustadz Mentor Naga Hitam. Tunti ayat. Saya pas sampai kantor Subaha mati. Bapak Ibu, kaitan dengan mati ini di kelurahan saya paling banyak yang bermasalah yakni masalah tanah. Terus terang Pak Bu, saya sebagai lurah di Huangbotu kaget. Ternyata bukan saja di Huangbotu, kami berjumpa lurah semua. Makanya kami kemarin hadir di Manado. Semua lurah di Gorontalo berkumpul di Manado. Kita orang bikin musyawarah kecil, bercerita masalah-masalah. Ternyata yang paling muncul masalah tanah Pak Bu, paling banyak. Minta tolong saya Bapak Ibu, kalau yang duduk ini punya orang tua meninggalkan warisan, silakan dibagi bagus Pak Bu. Berbeda kalau mama masih hidup, papa masih hidup, beda dia. Karena yang mengatur itu orang tua, itu bicara warisan itu gitu. Kalau orang tua sudah meninggal tidak sempat dibagi, maka dia dibagi sesuai dengan yang disebutkan dengan ahli waris. Ada pembagian ahli waris berdasarkan konsep pengadilan agama, konsep kantor urusan agama, itu ada. Tapi kalau orang tua masih hidup, Bapak Ibu, terserah kata TCB mau kasih atau tidak terserah. Jadi terus terang Pak Bu, kalau namanya hukum waris orang tua masih hidup itu terserah. Makanya kalau mama dan papa masih ada atau papa masih ada, mama semua meninggal, maka yang mengatur papa. Jadi papa yang mengatur, ini ngana punya itu sana ut ya, papa baru pelatih ya, ulemu temo laut ya, baru saya punya papa di sana ngana punya ut. Kalau dia sebagi bagi itu yang dipegang. Yang jelas tidak sama Pak Bu, pembahagian orang tua masih hidup tidak sama kalau mereka sudah meninggal. Kalau masih hidup terserah, malah ada juga yang dia tidak kasih. Ada orang tua itu bebas waktu dia masih ada, bisa jadi ada yang tidak dapat. Walau tak kapal angin ojam dungo ini dia mau tak ya. Beda kalau semeninggal. Kalau semeninggal belum dibagi, itu dibagi berdasarkan ahli waris. Beda di situ. Kalau masih hidup orang tua, maka yang membagi orang tua sendiri. Silakan. Ini bagian LA, ini bagian LB, ini bagian DC. Kalau tidak Bapak Ibu, hati Allah menggabulkan. Kasihan. Harta ini kalau kita tidak urus bagus, bisa jadi bikin cilaka pada orang kasihan di dalam kubur. Hati Allah menggabulkan tuh. Di kelurahan saya kasih tahu, di Huangbotu saya bilang, kalian yang menerima ahli waris waktu papa masih ada, itulah bagian kalian. Masih ada orang tua, masih ada Pak Ustaz. Waktu itu masih ada. Dia sebagi lagi, sudah itu mau punya. Tapi dia punya lebih besar Ustaz. Iya, pembelian mama, papa masih ada. Beda. Tidak sama Pak Bu. Kalau dia sudah meninggal kemudian dibagi, itu akan beda. Pembagiannya berdasarkan ahli waris. Memang di situ perbedaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam ini, semua orang tua kita yang sudah meninggal, tamai lele mulama orang tua hati. Pohon dari Allah Taala, insya Allah mereka beroleh tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Almarhum tercinta kedua Madi ya, kedua Madi yang sudah mendahului kita doakan bersama Bapak Ibu, insya Allah beliau beroleh tempat yang mulia di hadapan Allah. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah, wallahul musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.